pemirsa, kami masih berbincang dengan Mas Idi, Wakil Ketua Komisi Penyiaran KPI, dan juga Mas Haikal dari Remote TV. Tadi terakhir pembicaraan kita terputus pada sanksi yang diberikan pada satu program dengan pelanggaran yang sama itu tidak meningkat. Teguran satu, teguran satu, teguran satu lagi. Ini gimana, Mas? Saya kira kita harus lihat dulu verifikasi data yang ada di Remote TV dengan data kami gitu ya. Jadi sanksi itu memang bahkan tidak berjenjang, itu bisa langsung gitu ya. Misalnya sanksinya berat, itu tidak usah pakai satu apa dua. Langsung. Kalau teguran itu memang ada teguran satu, ada teguran dua, baru kemudian kalau melanggar lagi untuk konteks yang sama itu baru bisa penghentian sementara. Tapi kalau misalnya itu berat, itu langsung bisa penghentian bahkan. Dan kita di tahun 2015 ini kemarin juga untuk beberapa program kita hentikan sementara. Jadi nggak betul kalau kemudian hanya berkutat pada soal teguran. Oke, jadi memang sebenarnya yang diberi sanksi ini programnya atau kontennya? Ya program, tapi berdasarkan kasus konten yang ada di situ. Kan pelanggaran konten ini kan macam-macam. Ada soal kekerasannya, ada mungkin soal pornografinya, ada kata-kata kasarnya, mungkin ada gambar mayat dan sebagainya, kan begitu. Atau ada misalnya pelecehan terhadap kelompok-kelompok minoritas, atau misalnya mengungkap soal khilafiyah kalau soal urusan agama, itu kan beda-beda, dan itu masing-masing ada derajat pelanggarannya, bobotnya juga sanksinya itu sanksinya berbeda begitu. Catatan Remote TV sendiri seperti apa? Ya, jadi kami menganalisis, mengambil sampel beberapa tayangan yang paling tinggi, yang paling banyak dikenai sanksi oleh KPI di 2015, memang tidak sampai Desember. Tapi ada 5 tayangan ini yang paling banyak, dan kami lihat buat statistiknya. Ketika dia kena sanksi, dari teguran, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah ini kan kami nggak memahami logiknya. Oke lah, Mas Idi tadi bicara soal bahwa ada pasal, ada konten khusus gitu ya. Kalau saya berpikir gitu ya, saya bukan orang hukum, tapi logiknya harusnya subjeknya itu program. Ya, subjeknya program. Memang betul masalahnya di konten pasti, karena kita bicara sanksi di konten. Nah, tapi kan ketika misalnya dia melakukan kesalahan dalam konteks A, misalnya kekerasan. Oke, dapat sanksi karena dinilai ini cukup parah, misalnya pengurangan durasi. Setelah itu dia melakukan hal yang lain, misalnya membuat stereotip gender, itu juga masalah gitu. Terus ketika akan diputuskan, apakah misalnya yang tadinya mestinya stereotip gender ini cukup dengan teguran dulu, tapi ketika mengintip ke belakang dia pernah melakukan hal serupa yang berbeda, tapi pelanggaran, case-nya pelanggaran, apakah itu nggak dipertimbangkan? Sehingga logika hukum ini tidak menjadi sekedar basa-basi belaka gitu. Apakah itu tidak dipertimbangkan, Mas Idi? Tentu dipertimbangkan, tentu dipertimbangkan. Karena memang ya tujuan dari sanksi memang efek jera begitu ya. Memang tapi kita kembali kepada kasus per kasus dari pelanggaran itu. Kita nggak bisa melakukan generalisasi. Makanya tadi saya bilang kita harus cek data lagi apakah betul seperti yang disampaikan. Karena kalau kita rapat di KPI, kita selalu juga cek ini sudah berapa kali teguran. Kalau memang perlu ditingkatkan ya kita tingkatkan. Itu sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi di luar itu saya kira memang kita perlu ada penguatan kewenangan sanksi, dan saya ingin mengajak kita kepada kini ada momentum perubahan undang-undang penyiaran, dan kami melihat di draft undang-undang penyiaran yang baru ini ada misalnya sanksi untuk adanya penalti atau sanksi denda, dan ini saya kira mengacu kepada beberapa negara yang lebih maju dari kita, misalnya Amerika, misalnya Perancis, atau nggak usah jauh-jauh mungkin di Taiwan juga begitu. Jadi sanksi denda ini saya kira kalau bicara efek jera itu lebih memiliki impact ketimbang surat teguran gitu ya, ataupun penghentian sementara yang itu menyangkut maksud saya tidak kompatibel. Karena apapun industri penyiaran adalah menyangkut bisnis, menyangkut uang yang masuk, sehingga kalau kemudian itu teguran atau sanksinya berupa teguran, kadang-kadang ada pengabaian. Lain kalau penalti dari misalnya pendapatan iklan per program, itu bisa saya kira lebih menjadi perhatian. Dan itu akan eskalatif juga nggak? Ya, kalau dendanya cuma segitu-segitu aja? Ya saya kira memang tergantung bobotnya juga, bobot pelanggarannya juga. Itu yang diusulkan oleh KPI?
itu bukan hanya usulan KPI, tapi saya kira termasuk usulan dari masyarakat, dan itu sudah masuk di draft undang-undang yang sekarang ini ada. Dan menurut informasi kan tahun ini, semoga tahun ini beneran gitu ya, karena tahun kemarin juga tahun ini gitu ya, ini akan selesai begitu. Oke, baik. Ini kita tersambung dengan pemirsa yang menelpon ke studio kami, Pak Yudi, yang berasal dari Batang, Jawa Tengah. Pak Yudi, silakan Pak. Ya, selamat petang Bapak-Bapak. Silakan Pak Yudi. Iya, ini berkaitan dengan kekerasan yang ada di tayangan media televisi ya. Termasuk ini saya punya anak-anak yang suka sekali menonton acara televisi sinetron ya. Yang menurut saya memang sangat tidak mendidik. Boleh, memang contoh ini topiknya adalah anak jalanan. Kita ambil anak jalanan. Endingnya memang itu anak jalanan tidak bagus. Dampaknya adalah bla bla bla. Tapi itu lama durasinya. Berbulan-bulan. Tetapi umpamanya itu hanya short movie, hanya berdurasi 1 jam sampai endingnya selesai dan anak bisa mencermati, dan kita bisa ceritakan, loh kalau kamu nanti bertindak seperti ini, nanti akibatnya adalah seperti ini. Itu boleh. Tetapi hal ini kan tidak. Makanya anak hanya melihat sepenggal-sepenggal dan akan menirukan hal itu. Begitu loh. Jadi mohon hal ini segera ditindak supaya anak-anak yang di rumah, kita sebagai orang tua juga terkadang bisa kontrol, terkadang juga nggak bisa karena kesibukan orang tua. Dan televisi selalu on time ada di rumah. Nah ini pemerintah dan KPAI segera menindak hal itu supaya hal-hal yang berbau hal-hal kekerasan tidak terjadi pada anak-anak kita di masa depan. Terima kasih. Baik Pak Yudi, terima kasih. Mas Idi gimana nih Mas? Ini sinetron-sinetron khususnya yang untuk anak dan juga remaja. Ya, ya sebenarnya perspektifnya Pak Yudi tadi ya, itu ya sama dengan kami. Itu kan sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin hari kan, tentang sinetron atau film yang memiliki segmen anak begitu. Nah memang untuk diketahui bahwasanya kalau menyangkut sinetron dan film termasuk FTV, ini kan ada lembaga lain juga yang memiliki kewenangan, yaitu LSF, Lembaga Sensor Film. Kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan LSF untuk bagaimana LSF juga melakukan sensor secara lebih ketat sesuai dengan perspektif yang sama dengan kami. Dan saya kira ini ke depan harus semakin kita benahi. Karena KPI ini kan bukan lembaga sensor, kami adalah lembaga yang mengawasi program siaran termasuk film dan sinetron pasca tayang. Pasca tayang. Itulah mengapa kemudian KPI selalu dibilang kecolongan begitu ya, karena kita menilai apa yang telah ditayangkan. Tapi memang untuk tadi yang disebutkan sinetron itu memang kita sudah lakukan tindakan, memang sanksi, sudah kita sanksi. Tapi nanti kalau memang itu kemudian ternyata masih seperti itu, saya kira nanti akan bisa tingkatkan sanksinya, lagi-lagi akan kita tingkatkan sanksinya sesuai dengan kewenangan. Saya ke Mas Haikal, ini ada koordinasi yang masih belum harmonis lah antar lembaga, bagaimana Anda melihatnya? Maksudnya antara KPI dengan LSF, tadi menyebutkan ada LSF yang juga harusnya ikut mengawasi dan menyensor gitu. saya kira sebetulnya iya betul berkoordinasi, tapi kan sebenarnya sederhana aja. KPI fungsinya sudah tayang, melanggar, tinggal sanksi, selesai kan? Nah, persoalannya kan yang dibicarakan tadi itu soal preventif. Sebaiknya nggak perlu sampai keluar sanksi, sudah disensor sama LSF gitu kan. Tapi persoalannya kalau udah keluar, bentuknya ada, hukumnya menyatakan itu pelanggaran, kan tinggal disanksi. Selesai menurut saya, sesederhana itu. Oke, baik. Sebenarnya KPI sendiri sudah punya catatan ya? KPI sudah menyangsi, sesuai yang permintaannya Pak Haikal ini, udah kita sanksi. Cuman begini, ini kan sebenarnya kalau KPI ini kan tidak ingin menjadi pemadam kebakaran, aslinya itu begitu. Jadi hulu hilir itu harus rapi gitu ya. Nah kita ini kan di hilir, hulunya di mana? Nah kalau sinetron film itu di LSF. Tentu ada juga internal sensor dari lembaga penyiarannya, atau bahkan kalau itu menyangkut PH ya waktu PH ini membuat memproduksi program siaran itu. Nah sebenarnya
Kalau katakan LSF itu sudah lebih katakanlah ketat, itu hal yang kemudian dikeluhkan masyarakat juga mungkin tidak akan muncul, ataupun muncul tapi nggak banyak gitu, atau yang lulus-lulus saja. Tapi kalau itu kemudian ternyata paradigmanya masih berbeda, ini memang agak repot. Satu hal yang perlu saya ungkap juga di sini begini, LSF ini kan bertindak atas amanat Undang-Undang Perfilman. Oke. KPI Undang-Undang Penyiaran. Nah, di soal umur saja. LSF itu umur dewasa 17 sampai 21 itu ada dewasa yang kita ke KPI saja ya Pak. Ini kita batasi pembahasannya. Bukan, maksudnya ini ada perbedaan. KPI ini kalau dewasa kan 18 ke atas, ya. Kalau undang-undang perfilman dewasa itu 17 itu dewasa. Ada selisih setahun. Sehingga kadang-kadang juga dari LSF itu muncul itu dewasa 17, tapi menurut di kita kan 18, sehingga itu masih tayang di bukan jam dewasa. Konteks gitu seperti ini mempengaruhi fungsi pengawasan dari KPI nggak, Mas Haikal? Logikanya kan begini, sederhana, bahwa memang kan tadi saya bilang koordinasi penting, dan kita juga ini bukan obrolan yang kayaknya muncul sekarang. Sejak beberapa tahun yang lalu kami pernah mendiskusikan soal tidak meritnya standar umur gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan gini, tadi Mas Idi menarik sekali mengungkap satu hal, pengennya preventif, ya kan? Dan ya jelas, sebetulnya kita pengen preventif. Tapi salah satu caranya menurut saya, dan itu belum dimaksimalkan KPI, adalah membuat sanksi yang tegas. Efek jerat kan preventif. Kalau efek jerat itu jalan, orang akan melakukan internal sensor lebih ketat lagi. Kalau enggak, orang akan loose. Oke, lagi-lagi ke giginya KPI ini, Mas. Ada 4 stasiun TV swasta yang katanya sudah terancam dan tidak diberikan rekomendasi perpanjangan izin siar. Nah, apakah artinya nanti akan ada TV yang tidak akan diberikan perpanjangan IPP? Saya belum tahu data 4 itu dari mana munculnya, karena kita belum punya kesimpulan gitu ya. Tapi ya, intinya begini, rekomendasi kelayakan itu bisa juga rekomendasi ketidaklayakan. Makanya tergantung nanti masukan dari pabrik, pertimbangan dari aspek tadi ada program siaran, aspek teknis dan aspek administratif gitu ya. Itu semua akan diakumulasi menjadi apakah memang layak apa tidak. Tapi saya membantah kalau sudah ada kesimpulan. Ini kan seolah-olah kita ini kemudian tadi formalitas gitu kan, belum sudah punya kesimpulan. Kita belum punya kesimpulan itu. Gitu. Jadi belum ada TV yang dianggap belum layak untuk dilanjutkan ya. Belum. Kita ke prosesnya baru berjalan. masukan dari pemirsa lagi, Bapak-bapak. Ini berikutnya dari Pak Syafei dari Batam, Kepulauan Riau. Pak Syafei, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Syafei. Ya, kalau saya, Bu, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak siapa tadi itu, masalah film yang diputar itu masalah geng motor. Itu saya sangat tidak setuju dimasukkan ke di siaran TV itu film. Karena apa? Itu akan mengajar anak-anak atau memberikan contoh anak-anak supaya tidak ada bagusnya. Nah, begitu Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Syafei atas masukannya, lagi-lagi menyoroti soal sinetron yang dianggap tidak mencerdaskan bangsa. Ya, lagi-lagi kalau untuk sinetron yang disebut tadi, itu memang kita sudah berikan sanksi gitu ya. Tapi ini juga sistem kita yang harus kita benahi. Ini fakta juga, sinetron yang tadi disebut itu ratingnya sekarang nomor 1. Oke. Artinya apa? Kalau potret rating itu betul, kalau betul ya, artinya apa? Ya, kebanyakan masyarakat kita ternyata masih menyukai yang begitu. Memang KPI juga tidak ngasih edukasi sih bahwa itu tidak baik. Ya, kalau soal edukasi sebenarnya kita sudah mengembangkan apa yang disebut literasi media. Jadi literasi media itu artinya adalah ya masyarakat juga harus memiliki filternya, punya seleksi terkait dengan tayangan memang yang pas apa yang tidak gitu. Nah, memang soal rating ini juga nanti akan kita sendiri sekarang sudah memiliki
bukan rating sih, cuman ya kita memiliki indeks kualitas penyiaran yang kita buat sendiri, yang itu banyak menjadi pembanding dari rating yang sekarang ada itu. Satu lagi nih Pak Idi, tugas dan kewajiban KPI salah satunya adalah membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Ini terkait masalah monopoli. Apakah ini juga dipertimbangkan nantinya dalam pemberian perpanjangan